Hai Miming, balik lagi di Pod Meeting, podcast mingguan broadcasting. Balik lagi nih di program Pod Meeting bersama saya Reja yang akan menemani kalian selama 30 menit ke depan. Yang akan ngebahas sekaligus perkenalan dengan guru-guru yang ada di SMK Negeri 2 Cibinong ini. Seperti biasa, buat Miming yang baru nonton, aku perkenalin lagi nih. Pod Meeting adalah podcast mingguan broadcasting yang akan tayang setiap minggunya di YouTube kita Broadcasting SMK Negeri 2 Cibinong. Dan di episode kali ini kita kedatangan salah satu guru produktif dari jurusan broadcasting yang katanya anak muda banget nih. Kalian pada penasaran nggak siapa yang akan kita bahas kali ini? Penasaran! Oke, daripada penasaran, kita sambut. Ini dia gurunya. Gak bisa turun nih, gak bisa turun, tolong. Oke, boleh perkenalan dulu nih. Dengan siapa Bapak dan siapa Bapak? Saya dengan Bapak siapa? Ya serius ya? Oh, serius mulu di rumah ini sendiri. tangan presiden. Oh iya. Kementerian. Serius dulu, Pak. Oke, terima kasih untuk waktunya. Jadi serius sih. Ya mungkin udah pada tahu lah ya. Nama saya Indro Haji. Wah, sok tahu. Yang buat yang belum tahu, mungkin dari jurusan lain atau sekolah lain, mungkin dari orang Australia mau nonton, Pak. YouTube ditonton sendiri ya. Nama saya Indro Haji, guru produktif ya. Iya. Produktif di jurusan apa, Pak? Jurusan broadcasting ya. Udahlah itu aja lah. Kelamaan. Kalau boleh tahu nih, Bapak tuh orang mana sih, Pak? Orang Bogor atau orang Jakarta atau orang Palembang? Tentunya orang baik-baik lah ya. Tapi saya lahir di Jawa sih. Jawa mana, Pak? Jawa Tengah. Tepatnya? Di Pati. Ya. Pati, Persipa Pati gitu. Ya, Persipa Pati. PS Pati, PS Pati, kota 1000 dukun. 1000 dukun. Bapak termasuk? Awalnya dulu mau. Tapi karena teman-teman yang mau yang jodoh, bisa. Yang ini ya, kesusahan jodoh bisa hubungi Reja, maksudnya bukan hubungi saya. Ngapain hubungi saya? Oke, Bapak ini sebenarnya tuh apa sih? Yes. Seorang guru atau seorang pekerja atau ya kalau saya profesinya jurnalis. Jadi jurnalis saat ini tergabung di salah satu TV pemerintah ya, di TVRI. Boleh tepuk tangan semua. Tepuk tangan. Jadi semangat nih. Nah, selain di TVRI itu Bapak ngajar? Ya ngajar paling di sini dulu, ada di beberapa tempat ya, di beberapa kampus, tapi karena waktu juga ya udahlah, udah fokus di sini aja karena selain dekat dengan rumah, waktunya juga dapat gitu. Baru rumahnya di mana, Pak? Saya di Depok. Depok mananya? Cikarang, Depok. Wah, kacau nih. Habis. Kelas 12 Cikarang deh. Cilodong. Oh, Cilodong. Ya. Buat teman-teman yang dari Cilodong bisa main ke rumah Pak Indro ya. Nanti dikasih kopi gratis. Jangan minta makan ya. Ya itu makan dulu sendiri. Makan dulu sendiri ya. Nah, selain jadi Bapak tadi jadi apa di TVRI, Pak? Saya sebagai videografer. Videografer itu ya kamera iya, ngedit iya. Apa aja lah udah? Apa aja, kalau gak ada saya make up juga bisa. Terus konsumsi juga bisa. Itu paling utama sih kan. Ya, makan, kerja enggak gitu. Selain di TVRI pernah di luar lagi nggak, Pak? Ke job desk yang lain misalkan video company profile dan segala macam. Maksudnya gimana maksudnya? Job-job di luar dari kantor. Enggak sih, maksudnya karena waktu juga sih. Oh iya, waktu ya. Oke. Kalau boleh tahu nih, Bapak nih lulusan dari universitas mana ya? Dulu saya kuliah di Jogja ya. Saya lulus kuliah itu tahun 2000. Saya masih ngambil D3 itu AMD Broadcasting. Dulu gini kalau kita bicara broadcast itu belum ada S1 dulu. Itu satu jurusan yang baru ya. Bahkan orang tua saya juga bingung.
kamu tuh kuliah apa sih broadcasting? Broadcasting itu apa tuh? Saya jawab pertelevisian. Oh, yang servis televisi itu ya? Iya, coba servis televisi. Aduh udah lah, orang tua kan iyain aja. Iya ya, servis televisi elektronik gitu. Jadi pada waktu itu broadcasting jurusan baru karena dari turunan dari komunikasi ya. Masih awam lah orang. Ini kuliah apa sih? Saya memang hindari kuliah yang ada hitung-hitungan gitu. Matematika, makanya enggak ini apa 1 tambah 1 jawabannya 10 kan. Terus akhirnya kuliah apa ya bingung juga gitu. Dulu kan populernya ekonomi lah, akuntansi lah gitu pada masa itu ya. Nah, saya sebenarnya pengen pilih jurusan musik karena dulu anak band juga gini-gini, anak band juga kan? Anak musik apa? Suling listrik. Gimana tuh nggak suling listrik gimana? Keren kan suling listrik. Setelahnya manual itu recorder. Suling listrik baru denger tuh. Ntar searching aja lah di Google. Ada suling listrik. Oke, setelah Bapak B3 itu lanjut lagi S1? Lama 2000 terus lulus kan, kerja. Alhamdulillah ya dapat kerja ya, meskipun jadi kru. Awal dulu ikut sinetron lah, kru gitu. Akhirnya pada waktu itu ngikut Karnos saya awal-awal. Karnos film. Apa itu? Yang produksi Sidul anak sekolahan. Iya. Sidul anak sekolahan itu belum megang kamera. Memang karena saya lulus itu dengan mayor kamera kan. Kalau di kampus itu kita ngambil mayornya apa itu. Saya pilihnya mayor kamera. Spesifikasinya lah. Saya belum pegang kamera pada waktu itu. Dulu kalau mau belajar kamera, belajar broadcast, belajar editing, belajar apapun itu nggak kayak sekarang ya. Nggak semudah sekarang ya. Nggak semudah sekarang, pengorbanan banget lah. Saya ingat itu belajar kamera, nungguin istilahnya orang kameramen sih, nungguin rumahnya kameramen tuh seharian. Seharian baru dia nemuin saya. Itu saat itu belum ada kayak WhatsApp gitu dan segala macam. Handphone lah. SMS ya. SMS. Yang 5 detikan ya. Di mana? Lagi ngapain? Pesan suara aja, pesan suara. Bukan pesan suara, 5 detikan biar nggak kemakan pulsanya. Iya betul. Dulu seperti itu. Jadi berhemat kan. 5 detikan gitu. Di mana? Mati. Kita nggak kena pulsa itu. Jadi nungguin pada waktu itu mungkin kameramen di rumahnya belajar. Dia memang punya PH ya. Terus saya nungguin seharian dari pagi sampai malam baru ditemuin. Ya pengorbanannya seperti itu kayak dulu. Habis itu ditemuin pun juga dengan bahasa-bahasa yang ngapain sih kayak gitu kan. Yang ngelatih mental juga, tapi itu yang nempel sih sebenarnya. Jadi pada waktu itu ilmu itu memang susah banget didapat dan akhirnya apa yang diajarkan oleh yang lebih berpengalaman itu nempel banget. Sampai saat ini saya masih inget itu. Belajar kamera itu nggak mudah. Istilahnya kalau kita belajar yang basicnya aja adalah pen kiri, pen kanan, tilt up, tilt down. Kita dulu itu harus belajar yang smooth banget. Tilt up, tilt down juga smooth. Terus belajar iris juga pelan-pelan perubahannya gitu. Kamera ngepen itu juga sebenarnya kan irisnya juga ikut ya. Teman-teman udah tahu lah yang belajar broadcast, irisnya itu ngikut, terus fokusnya juga ngikut. Warna-warna gitu juga. Warna sih enggak, kalau warna kan dulu teknologinya nggak secanggih sekarang. Dulu teknologinya masih analog ya. Itu kita belajar iris, belajar fokus itu kan ngikutin ya. Itu harus smooth banget. Jadi pergerakan kamera itu iris bergerak, fokus bergerak itu nggak kerasa. Nggak kerasa. Ini stabil lah. Nah, itu yang saya tangkap ya. Jadi semua pergerakan kamera itu memang harus steady, smooth, stabil, jadi enak dilihat gitu. Kayak gitu sampai segitunya, sampai nginep di rumah senior saya itu beneran. Sampai rumah nginep belajar kamera sampai nginep ya, meski belajarnya juga dengan bahasa yang brutal. Bahasa orang lapangan lah gitu. Iya.
Tapi itu yang menempel banget. Ya, itu emang... ya terima kasih lah. Saya hidup di zaman yang brutal seperti itu. Terima kasih buat senior Pak Endro. Jika nonton video ini Pak Endro, terima kasih banget sih. Nah buat teman-teman nih yang belajar masih bisa dengan YouTube, dengan teman-teman sekitar, bersyukur banget nih. Nah pada zaman Pak Endro dulu, seperti yang udah kita dengar tadi, sangat susah banget ya Pak. Iya, nggak semudah sekarang. Itu, dan teknologinya nggak secanggih sekarang. Jadi teknologi dulu itu kita pakai pita kaset ya. Pita kaset itu kan istilahnya nggak bisa nggak bisa di delete semudah kita pakai memory card. Kita preview dulu, nggak semudah itu. Terus ada berapa pita kaset pun terbatas kan durasinya. Ada yang 30 menit doang, ada yang 1 jam dan harganya juga lumayan. Dulu sebelum ada saya ngalamin sebelum mini DV lah, dengan generasi mini DV, DV ya nyebutnya. Itu ada Betacam. Saya ngalamin tuh Betacam. Satu kasetnya itu gedenya tuh sebata hebel ya. Betacam itu kayak gimana tuh Pak? Betacam itu kalau dulu itu format standar TV itu harus pakai Betacam. Oh gitu. Betacam karena player yang support dengan siaran televisi yang dengan format Betacam, dia keluaran Sony. Sony. Produknya Sony. Betacam itu. Jadi kameranya kasetnya gede. Ya kalian tahu lah kasetnya udah gede segitu, kameranya gedenya seberapa gitu. Berat juga. Seingat saya itu 25 kilo apa 30 kilo. Masih ngerasain tuh Pak? Masih ngerasain. Kamera yang sebagong-bagong itulah. Kamera sebagong-bagong, tripodnya sebagong-bagong juga, beratnya minta ampun gitu. Tapi kamera itu semakin berat, semakin kita steady, smooth. Pada saat kita handheld ataupun pergerakan kamera itu dengan kamera berat itu, kamera yang jenisnya bebannya itu berat, itu akan menjaga kualitas gambar sebenarnya. Bayangin kamu bedain lah dengan kamera yang ringan gitu kan, shakingnya kan lebih terasa pada saat kita pakai kamera yang berat. Itu kelebihannya. Mungkin karena yang berat karena tekanannya mungkin ya Pak, tekanan dari kameranya ke kita. Iya, jadi kamera itu istilahnya badan kita dibebani kamera, jadi pergerakan shakingnya itu diredam. Ya betul. Oke, lanjut lagi nih Pak, tadi Bapak kuliah di mana sih? Saya dulu D3 di Jogja, kampusnya namanya Akindo, Akademi Komunikasi Indonesia. Lalu lulus 2000 ya, ngelanjutin S1 itu baru-baru aja 2020. Baru banget tuh Pak. Baru 3 tahun lalu sih. Baru tobat, emang harus sekolah sih. Harus tobat. Ya meskipun dosen-dosennya teman-teman sendiri ya. Ya udahlah kita namanya kuliah gitu kan. Lucu juga dosennya teman-teman sendiri. Dari D3 ke S1 itu lama banget tuh Pak. Banget waktunya. Keasikan kerja. Iya itu sih. Saat dari D3 ke S1 itu Bapak di sela-sela itu tuh ngapain aja tuh Pak, kerja apa gitu? Saya pindah-pindah kantor sih, pindah kantor media lah. Ya dari PH, dari TV lokal, TV nasional, sampai media online dan balik lagi sekarang di TV. Itu pernah saya rasain di situ. Tapi paling nyaman tuh di mana tuh Pak? Di PH kah atau di media atau di sebenarnya nggak nyaman, nggak ini sih, nggak ada yang nyaman lah kerja itu. Tantangan sih, tantangan. Tantangan yang saya rasakan itu pada saat saya beralih dari TV ke media online. Media saat ini. Apa tuh Pak yang buat jadi tantangan itu? Tantangannya adalah treatmentnya. Ya. Contohnya pada saat sekarang kan industri kan beda ya. Industrinya beda antara dulu TV istilahnya media mainstream ke media yang sekarang media baru, digital. Treatmentnya beda, pasar penontonnya itu beda. Orang nonton
apa ya, konten atau nonton. Sekarang kan nggak nonton TV. Iya betul. Nontonnya nonton Instagram, iya, TikTok, terus YouTube, terus ya aplikasi-aplikasi itu kan beda. Istilahnya kalau kita nonton TV, kita orang tuh diatur. Orang diatur dengan TV. Diatur jam sekian, jam sekian, jam sekian, jam sekian. Terus dengan kemasan. Tetapi gini, baiknya TV itu kualitasnya terjaga. Beda dengan media baru ya, media sekarang yang kamu sebut tadi lah, YouTube, Instagram itu. Kualitasnya sebenarnya semakin turun, semakin istilahnya semakin recehan lah. Recehan, ya. Tetapi ya itulah media baru, sebenarnya media baru. Tapi pada saat orang-orang TV ini beralih ke media online, mereka membawa kualitas itu, kualitas itu. Namun kemasannya harus dibedakan. TV yang dengan dulu, yang dengan kemasan yang kemasan yang lebih istilahnya bisa dikatakan lebih serius, lebih lebih mengedepankan edukasi, kualitas ya. Pada saat di media baru kita kemasannya gimana dulu nih, kita ngikutin pasarnya. Oh iya. Sekarang kan orang banyak bikin konten suka-suka dengan alat yang ala kadarnya. Laku gitu. Ya betul. Laku kan. Ada, ya. Nah, kita belajar apa nih yang bikin laku nih. Kualitasnya kok seperti itu aja, tapi dia laku, viewersnya banyak, ininya banyak. Mungkin dari konsepnya atau segala macam. Bisa jadi konsepnya, bisa jadi dari ya kontennya. Terus kan beda ya, istilahnya orang ini sekarang nonton katakan nonton YouTube lah, banyak banget lah konten-konten yang akhirnya ide-ide liar itu bisa ada di YouTube. Beda dengan di TV kan. Karena TV ini mahal produksinya. Pada saat kita mau bikin satu konten, orang-orang istilahnya orang R&D ya, Research and Development, ngebaca dulu nih. Ini apa gitu. Terus budgetnya berapa, bla 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 bla, terus nanti kualitasnya gimana, bla bla bla, dan bisa datangin iklan nggak, bla bla bla. Pokoknya lebih ribet lah kalau ribet. Pada saat kita masuk ke digital, YouTube dan Instagram sebaliknya, kita bisa bereksplor. Lebih simpel lagi. Lebih simpel. Intinya adalah istiqomah sih. Apa tuh Pak, gimana? Istiqomahnya rutin. Kita bikin rutin. Kita misal di konten ini jeblok ya. Trafficnya jeblok. Kalau industri kan harus bicara traffic, nggak serta mertanya bikin, nggak ada yang nonton, nggak ada iklan yang masuk, kita boncos. Betul. Terus pada saat kita trafficnya ternyata ini turun, ini apa yang bikin bisa trafficnya naik ya? Kita kan belajar itu juga. Mungkin karena sekarang juga siapa aja bisa upload ke YouTube dan segala macam, ke TikTok, jadi orang lebih senang gitu ya Pak di situ, karena bisa siapapun bisa jadi konten kreator itu. Iya, jadi gini, teman-teman semua ini bisa menciptakan industrinya sendiri gitu, tanpa harus membawa atau tanpa harus bekerja di industri yang besar dulu. Sedangkan kita bisa menciptakan industrinya dengan simple, yaitu ya intinya kita harus istiqomah, berjalan terus. Jangan hari ini sebulan ada 10 postingan, bulan berikutnya cuma 2. Jadi seperti itulah istilahnya, stabil aja, biarkan pasar yang berbicara. Terus tapi kita juga evaluasi juga, kenapa kok ini turun gitu, gimana naikinnya gitu. Cari inspirasi lain, mungkin konsep lain juga. Inspirasi atau juga ada strategi lain kayak digital marketingnya, apa perlu perlu di boosting atau apalah, itu memang ada strategi lain. Strategi lain selain strategi kreatif ya. Ini kan strategi digital marketing. Mungkin algoritma atau segala macam. Iya, seperti itu, strategi yang lebih lebih kayak nge-boosting gitulah. Nah, setelah Bapak S1 nih, proses Bapak tuh menjadi guru itu gimana sih Pak? Dan akhirnya sampai di sini, di titik ini. Jadi ada cerita menarik sih. Boleh diceritain tuh Pak? Bisa aja, boleh. Pada waktu itu saya kuliah ya. Jadi tadi saya ceritakan dosennya teman-teman sendiri lah. Teman-teman sendiri, lucu juga tuh. Suatu saat
saya ketemu teman saya, ya senior saya lah, di Liputan 6 di SCTV. Namanya teman-teman juga udah kenal ya, sekaligus pendiri jurusan broadcasting. Ya benar ya, Pak Irfan. Pak Irfan. Halo Pak Irfan, semoga nonton. Pak Irfan sehat-sehat selalu, Pak. Amin. Pak Irfan kesini bawa sepeda. Pak Irfan sekarang jadi tamu kalau kesini. Ya ketemu Pak Irfan itu juga kaget juga pada saat. Ya? Oke, lanjut ya. Lanjut. Kaget juga pada waktu ketemu Pak Irfan. Saya juga udah lama ya nggak ketemu Pak Irfan. Karena kan saya sebenarnya keluar dari Liputan 6 itu tahun berapa ya? 2016 apa ya? 2016 saya keluar dari resign dari Liputan 2016. Iya. Terus saya pindah di beberapa media sampai pada waktu itu saya di medianya Tempo. Media online-nya Tempo. Tempo.co lah. Teman-teman pasti tahu lah Tempo.co. Nah, kampus saya pada waktu itu deketan ya, nempel banget lah dengan kantornya Tempo. Hanya saya memutuskan kuliah di situ. Namanya kampus Widuri. Ambil komunikasi. Pas saat itu dosennya adalah Pak Irfan. Pak Irfan ngajar Pak Indro. Iya, Pak Irfan ngajar saya. Pada saat buka pintu kaget kan. Sebenarnya saya udah tahu Irfan Effendi. Lah ini kan teman saya nih. Kita udah lama nggak ketemu tuh. Kan saya kuliah tahun 2020 tadi ya. 2020 lah. Ya, berapa tahun tuh nggak ketemu. Dari 2016 itu. Iya. Terus buka pintu, kaget dia, loh ngapain lo di sini? Ngajar? Enggak, kuliah lah. Kuliah? Ini mata kuliah ini yang lu bawa. Oh yang bener lo, ya itu aja absen gua ada tuh. Tapi sama anak-anak muda gitu di sana? Iya, sama anak-anak, tapi kebanyakan anak muda yang nyambi kerja. Oh iya. Jadi emang itu kelas karyawan ya. Pantesan Pak Andrew ini anaknya orangnya anak muda banget, gaul banget gitu. Temen-temennya digaulin. Iya. Disensor ya. Oke. Enggak, ya kita harus terlihat muda terus ya. Ya, harus Pak, harus. Emang kerja di media itu harus terlihat muda, kalau terlihat tua nggak laku. Betul Pak. Nah, pas akhirnya jadi guru broadcast di sini gimana tuh Pak? Pada waktu ketemu Pak Irfan, ya sering berjalan kuliah itu, hanya tawarin, lu mau ngajar nggak? Ngajar di mana? SMK. Terus terang saya baru mulai ngajar SMK itu ya di sini. Sebelumnya di kampus itu jadi praktisi juga, dosen praktisi di beberapa kampus. Ya broadcasting, ada jurusannya broadcasting ya. Karena pada waktu itu saya masih D3, jadi cuma jadi dosen tamu gitu. Ya berbagi pengalaman di industri aja. Nah, bedanya pada waktu jadi dosen dan guru SMK itu beda banget bener. Bedanya apa tuh Pak? Saya juga kaget. Jadi kalau di sini itu kita jadi guru dan dosen itu, kalau saya pikir adalah lebih berat guru loh. Kenapa tuh Pak? Ya guru itu nggak hanya ngajar, ngomong. Ngomong, jadi ngasuh lah. Ngasuh. Jadi kalian ini kan fase-fase pertumbuhan ya. Betul. Nggak mungkin kita lepas aja. Beda kalau jadi dosen. Hal-hal seperti itu kita lepas, bodo amat. Betul. Kamu mau tawuran kayak mau rokok-rokokan gitu. Kayak iya nggak masuk, bodo amat. Rambut gondrong. Istilahnya lu yang butuh nilai gitu. Ya harus istilahnya harus akrab ke dosen. Gitu. Baik-baikin dosen. Nah, kalau kita yang butuh ya. Mahasiswanya yang butuh. Kalau kayak gini kan beda cerita. Satu sisi kita berhubungan dengan orang tua juga, berhubungan dengan anak yang baru fase pertumbuhan. Kalau kita lepas kan kasihan juga. Sebenarnya bisa aja sih kita lepas, bodo amat lah. Kamu mau tawuran kayak mau rokok-rokokan kayak mau istilahnya mau yang hal-hal negatif, itu bodo amat, kalau bisa aja seperti itu. Tapi kalau kita harus banyak pakai hati ya. Iya betul. Kalau enggak kasihan ini
kalau berbalik ke anak saya gimana? Saya mikirnya Betul, juga, ya, betul. iya, balik ke anak saya. Jadi harus dikembang gitu, apa namanya? ya ngasuh, Ya, itu aja bener, ngasuh. bener. Beda loh, ngajar sama ngasuh tuh beda. Tanggung jawabnya lebih besar lah buat makanya guru itu nggak mudah. Makanya gini, ada peribahasa kan, guru pahlawan tanpa tanda jasa. Itu bener banget ya. Iya. Setelah Makanya ngerasain itu ya, Pak. kalian ntar ngerasa deh kalau udah lepas dari sini, ingat kita mengandung bawang pokoknya. Aduh, sebentar lagi Pak. Mengandung bawang bener. Belum problematika di rumah kalian ini kan. Iya. Ke bawah ke sini. Iya betul. Tisu Pak Indro nangis. Aduh, kan ibu ada nggak? Oke. Halo, kalau boleh cerita nih Pak, Bapak pernah ada nggak sih pengalaman yang nggak terlupakan saat menjadi guru di sini tuh Pak? Kan Bapak udah lumayan lama nih, berapa tahun nih Pak di sini, di ngajar di Sangkodo? 2020 lah. 2020 berarti udah 3 tahun ya? 2020 saya masuk sini. 2020. 4 tahun, hampir 4 tahun. Oh enggak lah, 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Pengalaman apa yang terlupa? Banyak banget sih ya pengalaman di sini tuh. Itu karena itu tadi kita nggak ngajar aja, ngasuh. Iya. Ngasuh. Ya tentunya pengalaman istilahnya yang saya rasakan adalah broadcast di saat sekarang ini di bawah kendali Pak Kaprok yang baru ya, Pak Triana ini, iya. ada angin segar lah. Oh, iya. Contohnya apa tuh Pak? Lebih tertata, lebih kemasannya lebih istilahnya lebih teratur. Terus semua itu berjalan. Saya salut lah sama Pak Kaprok sekarang. Oke, boleh tepuk tangan semuanya. Nomor rekening saya masih ada Pak Kaprok ya. Nomor dana juga. Ya, OVO. Jadi ada gebrakan baru sih sebenarnya. Yeah. Itu yang saya salut sama beliau. Akhirnya kita harus berjalan dengan istilah biar anak-anak ini biar bereksperimen lebih jauh lagi gitu. Ya kita eranya udah beda lah, eranya media sosial ya. Kalian yang udah paham dengan fitur-fiturnya, kemasan-kemasannya. Nah, ini ada udara segar di sini. Jadi lebih bisa bereksperimen lewat media sosial. Industrinya seperti ini kok. Bukan industri yang konvensional lagi, industri TV yang istilahnya bisa dikatakan jadul. Saya besar di TV, tapi industrinya bukan seperti ini sekarang. Udah berbeda. Mau bagaimanapun kita tuh harus berkembang gitu Pak. Harus berinovasi, harus mengikuti zaman, kalau enggak mati. Ya betul, karena media kan setiap tahunnya pasti. Bahkan TV pun harus beralih, harus istilahnya apa ya? Banting setir ke media, harus yang berbasis media sosial. Tetapi saya bersyukur banget bisa besar, bisa tumbuh di media konvensional. Karena apa? Disiplin banget ya. Disiplin kerjanya itu. Bukan apa? Disiplin kerjanya, disiplin produksinya, disiplin kita berkaryanya. Karena apa? Pada saat di TV itu memang dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai itu tayang luar biasa quality kontrolnya. Nggak semudah kita pada saat kita bermedia sosial ya. Kita bikin pakai handphone, posting. Ternyata trafficnya bagus. Bikin lagi kayak gitu lah. Tapi kualitasnya gimana? Bodoh amat gitu. Bodoh amat, yang penting traffic bagus. Kalau di TV kita dipantau tuh, quality kontrolnya gimana. Nah, saya bersyukur banget besar di situ. Jadi pada saat kita beralih ke media sosial, itu saya akan bawa. Jadi saya pesan ke teman-teman semua, kualitas dibawalah kalau kita bermedia sosial. Jadi jangan seenaknya sendiri gitu. Itu yang saya terapkan ke teman-teman. Meskipun ya akhirnya gini sih Pak, sedangkan yang itu aja nggak gini. Kalian belajar di broadcasting, bukan belajar di jurusan lain. Broadcasting itu ada aturannya. Meskipun kita tayang, meskipun ini untuk
Ya medsos lah. Medsos tuh banyak kemasannya. Mau yang dari caur sampai hancur pun ada. Iya, betul. Gitu sih. Ya mungkin di TV itu semua ada pakemnya gitu ya Pak. Ada aturan-aturannya. Jadi nggak asal posting, nggak asal kualitasnya. Iya, ya itu quality control tadi. Istilahnya apa namanya, audio yang busuk aja itu bisa nggak lolos siaran loh, nggak lolos tayang loh. Gambar yang istilahnya busuk aja itu nggak lolos tayang, jadi kita bisa yang kita bikin itu nggak bisa tayang, nggak seenaknya kita kayak punya YouTube channel udah bodo amat tayangin aja. Betul. Memang harus bagus lah gitu ya, karena tontonan publik kan. Sangat disiplin banget. Betul. Nah ngomong-ngomong sekolah lagi nih Pak. Dari siswa nih Pak, ada nggak sih siswa yang susah banget diatur dari selama Bapak ngajar? Ya termasuk kamu juga susah diatur. Nggak gini loh. Saya kalau melihat siswa itu, melihat anak itu susah diatur atau tidak, yang penting mereka adalah attitude ya. Bener banget. Itu suara siapa sih? Siapa sih itu? Masuk nggak? Ya, penonton bayaran ya. Kita emang banyak penonton bayaran. 100.000 per kepala. Enggak, ini bocoran aja sih. Memang kalau di TV ada penonton bayaran. Iya, nasi kotak. Nasi kotak pernah saya jadi. 100.000 dipotong 25.000 kan, jadi yang diterima 75. Ya, balik lagi ke anak yang susah diatur. Anak susah diaturnya ini bagaimana gitu? Kalau saya yang penting anak ini masih ada attitude-nya, masih menghormati guru, dan yang terpenting adalah nih anak ini aktif untuk bereksperimen. Itu sih. Jangan hanya pasif ya, dengerin saya ngomong. Saya kan kalau ngajar nggak banyak teori gitu. Saya lebih mengedepankan praktek, karena teorinya cuma itu aja, terus kita banyak praktek dan langsung bisa bersinggungan dengan alat-alat itu, bersinggungan dengan hasil produk karya kalian. Itu belajarnya dari situ. Makanya saya lebih suka anak, meskipun bandelnya seampun kayak apa ya, kayak kamu aja bandelnya, tapi kalau anak ini masih bereksperimen, jangan takut salah, jangan takut alat itu rusak. Itu saya yang malah salut pada mereka. Jadi nggak hanya mengejar nilai itu bisa kok dibikin. Saya aja punya hak untuk membuat nilai, tapi saya yang bertanggung jawab gimana nih leadershipnya mereka, inovasinya mereka, tanggung jawab mereka terhadap deadline karya. Meskipun ini hanya tugas, tapi deadline itu sangat utama. Pada saat nanti kalian menjadi profesional, nah rasakan tuh deadline gimana, berhubungan dengan klien, berhubungan dengan orang-orang. kalau enggak diunyeng-unyeng kan. selesai nih. Gimana tuh Pak nanggepin anak-anak yang misalkan udah dijelasin, udah dikasih tahu, udah praktek kita, tapi masih aja kita nggak ngerti gitu Pak? Karena kan Bapak tadi bilang katanya ngasuh ya. Dia kan harus dibimbing gitu Pak anaknya. Jadi gimana tuh caranya tuh Pak? Saya sih lebih baik saya benar mantau satu-satu nih anak. Misal dia pegang ini gimana sih, udah benar, atau istilahnya dia udah bisa menggunakan job desk-nya itu dengan baik gitu. Kalau belum ya akhirnya mau nggak mau kita bisa ngobrol aja dari istilahnya ngobrol secara intens gitu. Ngobrol secara intens. Kamu gimana sih? Kayak nggak bisa gitu loh. Apa yang kurang gitu. Cari tahu tuh Pak masalahnya. Saya lebih suka anak yang Pak saya nggak ngerti Pak, ini seperti ini. Yang bertanya gitu. Bertanya. Ya meskipun saya harus kalau dia nggak ngerti, kalau lihat dari kerjaan dia seperti ini, saya memang ngobrol. Kamu kenapa nggak ngerti sih? Kayak gini-gini. Ya seperti itu aja sih. Dibimbing gitu ya Pak. Dibimbing. Oke. Nah, selama Bapak ngajar di sini, Bapak udah bikin proyek apa sih sama murid-murid?
Wah banyak banget dulu Banyak ya. banget tuh, saking banyak dulu bukan semuanya. Ini Pak Indro ini salah satu guru yang peduli sama murid-muridnya, ngajak praktek, ngajak syuting ya Pak. Ya memang harus praktek ya ngedepankan project. Iya, betul. Kalau hanya ngemeng, terus kalian mau dapat apa gitu? Iya betul. Nggak ada faedahnya. ngemeng. Iya. Istilahnya kalau kita belajar inilah belajar produksi multicam lah, talkshow apa-apa. Itu kan lebih kena ya kalau kalian praktek, lebih plus minusnya lebih kalian bisa menyerap ilmu itu ya ada di praktek. Produknya apa? Yang penting produk loh, karyanya. Kan itu bisa dinilai. Ini karyanya, wah masih begini nih, masih jayus nih, masih jelek nih. Itu kan indikatornya di situ. Betul. Iya. Tapi biasanya Bapak tuh proyek apa aja sih? Misalkan dari yang dulu gitu. Nah, short movie kah atau video klip? Ya, semua sih udah ya. Udah semua. Udah dirasakan, Dok. Kita berkarya bersama-sama ya. Ya dari short movie, dokumenter, feature, terus malah yang kesini kan talk show, podcast gitu lah. Tapi lebih banyak apa sekarang Pak? Lebih banyak talk show sama podcast. Ya. Karena apa yang kita bisa kejar untuk ya balik lagi lah. Saya ingin mengedepankan bahwa industrinya adalah industri new media gitu, media baru. Mengedepankan istiqomah itu tadi. Kalau kita bicara dokumenter, bicara short movie, buat istiqomahnya itu masih sulit dikejar. Meskipun itu masih harus ada ya. Harus ada istilahnya satu semester itu ada berapa project seperti itu. Tapi yang untuk ngejar yang istiqomahnya ini kesinambungan ini ya kita nyari yang lebih simple aja. Oke Pak, karena kita dari tadi udah ngomong mulu nih, udah ngobrol terus, kita haus nih, kita minum dulu Pak. Ini halal kan ya? Halal Pak. Tos dulu. Iya, ini enggak labelnya dilepas. Ya semoga label produk ini bisa mensponsori kita ya. Karena SMK 2 Cibinong Broadcasting harus apa aja kayak yang penting apa? Ya, pot bunga bisa. Air tawar mineral juga boleh. Air gunung. Diminum. Bismillah. Aduh. Cemilannya nggak ada. Tolong. Masa minum doang kembung lah. Ngomong terus minum. Nah, karena kita udah ngobrol-ngobrol, sekarang ada pertanyaan nih Pak dari teman-teman. Ada Q&A nih. Ibaratnya kalau sekarang Bapak bahasa kerennya. Bahasa keren ya, Q&A. Udah tanya jawab kan? Tanya jawab ya sebenarnya. Oke, boleh kita langsung bacain aja Pak. Silakan. Oke, dari pertanyaan pertama nih Pak. Ya. Dari Aziza 21. Ngeri itu. Aziza. Awal karir Bapak itu apa sih Pak? Aziza nih. Awal karir. Ya setelah lulus kuliah memang saya udah masuk industri media ya. Media. Awalnya dulu belum jadi kameramen. Jadi asisten. Bukan. Belum. Tukang art istilahnya angkat-angkat meja, helper lah. Helper ya. Angkat meja, angkat kursi gitu. Jadi asisten lah, bukan ya? Enggak, tim properti. Tim properti. Iya. Berarti bantu set gitu ya? Iya, angkat-angkat inilah. Di acara apa tuh program? Dulu di PH-nya Karnas. Oh iya. PH-nya Karnas ngangkat-angkat itu. Sinetron ya? Ya sinetron. Berarti bikin setnya gitu, misalkan pasang foto apa gitu. Bawa angkut-angkutin bangku lah. Bikin rumah. Bikin rumah tangga. Ngancurin rumah tangga. Tit. Gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak. Dari Juli nih Pak, ada Bapak bekerja sebagai apa dan berapa lama di industri Pak? Dari apa? Bapak bekerja sebagai apa dan berapa lama di industri? Dari awal? Ya tahun 2000 ya sampai sekarang saya lebih banyak akhirnya ya karena mungkin rezekinya ya di pemberitaan sebagai wartawan, sebagai kameramen,
video editor juga. Berarti nggak ada ini apa job desk tetap buat Bapak gitu, misalkan selama 1 tahun jadi kameramen atau enggak? Saya lebih banyak sebenarnya lebih lama jadi kameramen ya. Kameramen ya berapa tahun ya? Lama lah. Pokoknya lama lah. Berpuluh-puluh tahun. Tapi gini loh, sekarang itu jangan terpatok dalam satu job desk. Ya, istilahnya ya industrinya udah berbeda. Kita itu harus jangan kameramen doang gitu, belajar kameramen, belajar yang lain. Belajar yang lain ya. Video editing, terus live streaming, terus bagaimana menjadi produser. Karena memang industrinya kita menuntut kita satu orang itu berbagai banyak pekerjaan. Gitu sih. Jadi harus bisa semua gitu, Pak. Suka tidak suka, mau tidak mau seperti itu. Iya, betul. Bahkan ya kita belajar motion grafis. Karena kalau pada saat di waktu yang tidak memungkinkan gitu, kita walaupun nggak ada orangnya kita bisa gitu, misalkan lebih ke tuntutan ya, sih. Tuntutan maksudnya ya nggak tahu lah industrinya kayak gitu. Iya, harus sih, Pak. Nah, pertanyaan ketiga nih, Pak, dari Ahmad. Apa saja kendala atau kesulitan saat Bapak bekerja? Kendala dan kesulitan sebenarnya adalah bagaimana menyatukan isi kepala dalam satu tim. Itu yang intinya sih. Kita bekerja dalam satu tim ini orangnya banyak ya. Bagaimana menyatukan isi kepala itu? Dalam beberapa orang, misalkan satu divisi itu disatukan itu gitu. Visi misi kita harus disatukan. Apalagi untuk satu divisi yang baru ya. Wah, itu kita bagaimana ini efisiensi bekerja. Belum tentu loh dalam industri yang udah lama ini fasilitas dan istilahnya manajemennya bagus, belum tentu. Fasilitas juga masih kurang, masih minim. Nah, ini ngakalinya gimana nih? Dengan fasilitas budget dengan yang minimalis, ini ngakalinya gimana nih? Tapi hasilnya harus maksimal gitu. Nah, Pak. Itu. Seperti itu, Pak. Pada masa itu lah. Masa sekarang juga. Oke, pertanyaan selanjutnya, Pak. Dari Kuncoro nih, Pak. Apa yang menginspirasi Bapak sebagai guru broadcasting di SMK Negeri 2 Cibinong? Menginspirasi saya sebagai guru broadcasting. Ya, apa yang membuat Bapak mau ngajar di sini gitu, Pak? Apa yang membuat Bapak terinspirasi gitu? Sebenarnya sih nggak hanya ngajar di sini, maksudnya saya juga kadang ngasih materi di beberapa tempat ya. Cuma gini, istilahnya ilmu itu jangan sampai berhenti di sini gitu. Kalian ini adalah istilahnya penerus saya lah. Yang apa yang saya punya ya harus saya kasih ke kalian, istilahnya supaya muter gitu loh. Sebagai ibadah saya juga. Pada saat bekal buat nanti kalau saya mati kan. Itu harus menjadi tanggung jawab saya untuk pada saat saya di sini jadi guru, ya udah kita sharing aja. Oke, betul. Iya. Serem banget, Pak, ngomong. Umur dia. Takut deh saya. Ya, takut dosa. Ya, selanjutnya, Pak, dari Mutiara. Bagaimana cara Bapak membagi waktu antara bekerja di industri dengan mengajar di sekolah? Bagi waktunya sih, yang penting istilahnya waktu di kantor ya, di kantor nggak bentrok dengan waktu di sini. Kalau saya ngajar itu kalau pas libur atau masuk malam, paginya ngajar di sini, ntar malamnya balik lagi ke kantor seperti itu. Capek nggak, Pak? Capek. Yang berarti capek, tapi karena udah senang ya di kantor, ya passion saya saya mau kerja apa lagi sih kalau nggak dikerja di media gitu. Betul. Passion saya udah di situ ya, Pak? Terus ketemu di sini, ketemu kalian gitu, yang istilahnya ayo mari kita bikin apa, kita berbagi ilmu apa gitu. Itu capeknya hilang. Ya kadang mesti ngantuk-ngantuk juga. Pastilah itu. Makanya kalian lihat kalau saya ngajar ngantuk itu ya kalian boleh tidur, saya juga tidur gitu. Tepuk tangan semua. Selanjutnya Pak, pertanyaan selanjutnya, Bapak udah kerja liputan kemana aja nih, Pak? Ke Indonesia udah? Alhamdulillah udah. Udah lah. Semua tuh, Pak. Ya. Papua Barat,
dari Sabang sampai Merauke. Sampai yang pulau istilahnya yang masih sedikit itu, saya sebenarnya malah di Kalimantan itu baru 3 kali ke sana ya. 3 kali ke Kalimantan. 3 kali. Baru loh. Enggak, dulu memang kalau di TV itu kebetulan saya kenanya seringnya tuh malah dokumenter ya. Mau nggak mau ya harus keluar kota. Harus keluar kota ya? Keluar kota. Mana aja tuh Pak, kota mana aja tuh Pak? Ya dari Sabang sampai Merauke. Semua? Hebat nih Pak Hendro ini, kita bersyukur banget nih kita punya guru yang sangat-sangat hebat ini, udah keluar negeri belum Pak? Luar negeri alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemana aja tuh Pak? Pada waktu itu ke Singapura, Arab Saudi, India, terus ke Bangladesh. belum. Nah, iya baru kalau luar negeri sih baru itu sih. Ke Malaysia. Oh Malaysia ya. Yes. Yang dekat-dekat tuh, paling jauh mungkin Arab Saudi sama India Saudi, gitu. iya. Itu liputan apa tuh Pak? Kemana? Ke Arab Saudi. Arab Saudi itu pada saat itu diajak sama Kemenak untuk lobby, kan pada waktu itu ada perbaikan ya, renovasi Masjidil Haram. Jadi kuota haji kita Indonesia terpotong. Gitu. Jadi terpotong. Nah, Kemenak minta lobby supaya motongnya itu jangan gede-gede gitu loh. Iya, betul. Kuotanya gitu loh Mas. Karena gini, kita kan salah satu pemasok jamaah haji terbesar di dunia. Bisa lima besar lah, bisa di peringkat di, kalau nggak salah 5 besar peringkat di dunia lah. Kita ini pemasok ibadah haji, jadi motongnya jangan gede-gede pada waktu itu. Seperti itu. Jadi kita diajak sama wartawan, diajak supaya lobby-lobbynya lebih, kalau ngajak media itu kan lebih istilahnya lobbynya bisa lebih luas lagi. Lebih enak ya. Lebih enak lagi. Betul. Nah, kalau ke India tuh ngapain Bang? Pada waktu itu ada World Trade apa ya, saya lupa. Udah lama banget, saya udah belum nikah itu. 2009 ya. World Trade, pokoknya ada pertemuan menteri-menteri perdagangan tingkat dunia lah. Pada menterinya pada waktu itu Ibu Marielka Pangestu ya. Saya diajak kita dari tim liputan 6 diajak beliau untuk meliput acara itu. 10 hari saya di sana. Dan suasananya juga beda banget ya. Di Indonesia sama India. Makanannya? Enggak panas. Panas. Dan suasananya ya beda lah sama di Indonesia. Makanannya tapi enak Pak? Enggak juga, aneh. Sangat padat. Tetapi di sana gini, industrinya sangat luar biasa tumbuh. Industri alat berat, industri otomotifnya itu lebih. Apalagi industri IT-nya gitu Pak. Saya nggak melihat ya kalau IT di sana ya. Ya karena kan India itu banyak IT yang bagus-bagus itu Pak. Di Google juga paling banyak tuh orang India gitu. Ya, mungkin ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, dari siapa nih namanya? Astilas. Bapak kedepannya ada keinginan bangun sekolah atau tempat kursus di bidang broadcasting nggak nih Pak? Enggak. Kalau kursus enggak. Jadi kalau ngebangun hal-hal seperti itu saya pikir berat ya. Iya, betul. Bagi saya berat. Saya lebih ngebangun industrinya aja. Iya. Saya pengen cita-cita pengen punya media online sendiri lah. Media online sendiri yang tentang kemasannya, tentang anak muda, lifestyle gitu. Saya pikir lebih seru di situ. Boleh ajak teman-teman nih Pak? Ya pastinya lah. Pastinya. Saya. Kalau sekolah itu berat. Saya pikir berat tanggung jawabnya. Ini menyangkut anak orang. Iya sih. Udah bikin sekolah nggak diurus, bubar. Kasihan juga gitu. Ya, tapi SPP lumayan sih Pak. Uang SPP. Ya, tapi tanggung jawabnya gimana? Istiqomahnya gimana ini? Ngomong-ngomong hobi Bapak nih apa aja sih? Hobi saya traveling lah, jalan-jalan. Sekalian liputan. Iya. Sekalian liputan. Dulu suka touring. Kemana nih Pak? Naik apa tuh? Pakai motor. Kemana aja tuh Pak? Punya komunitas yang motor dari India ya, yang Bajaj itu.
yang sempat happening lah. Iya. Mau bahkan menghajar produk-produk Jepang ya. Tapi nggak tahu kenapa itu langsung menghilang produsennya, akhirnya meredupkan semangat komunitas-komunitas yang ada di Indonesia. Sayang banget. Komunitas yang motor India itu ya? Bajai. Bajai. Iya. Nah, terakhir pertanyaannya, moto hidup Bapak ini apa sih, Pak? Kalau ditanya ini bingung lah. Intinya gini. Gimana? Lanjut. Saya sih intinya begini sih. Yang penting bermanfaat bagi orang lain gitu aja udah. Udah itu aja moto saya. Bermanfaat bagi orang lain udah. Apapun itu gitu, Pak. Apapun itu, sekecil apapun, yang penting bermanfaat bagi orang lain lah. Ngapain aja tuh, Pak? Ya, apa aja. Kan nolong gitu, ngajar kan bermanfaat juga. Berarti saya bisa belajar dulu, Pak. Belajar apa? Private. Private belajar aja Pak saya. Iya. Kemanapun kalau ketemu ya belajar kan nggak harus di sini, nggak harus serius gitu. Sama males kalau serius malah. Iya. Gitu. Nah, terakhir nih Pak, ini pertanyaan pribadi dari saya ya. Buat masuk ke pertelevisian gitu Pak, masuk industri pertelevisian itu harus lulusan mana sih Pak? Ataukah harus S1 kah? Atau lulusan SMK juga bisa gitu Pak? Ada beberapa televisi yang menerima lulusan level SMA gitu ya. Ya tapi nggak banyak juga. Level-level sebenarnya sekarang tuh malah S1 banyak kan. Iya. Tapi gini loh, kalian ini orientasinya jangan ke TV deh. Ke TV. Kenapa bikin industrinya nggak ke situ. Oh iya betul. Cari istilahnya belajar. Saya pikir belajar media online, media konten kreator itu lebih efektif untuk sekarang. Kita tahu nih trafficnya, kemasannya, bagaimana cara mengelolanya. Itu yang terpenting sekarang. Kalau TV udah konvensional ya, udah jadul. Mungkin udah usang gitu ya Pak. Karena TV juga udah mulai jarang ada yang nonton. Iya, akhirnya TV kan juga beralihnya ke media. Mereka punya bisnis media online. Kalau nggak gitu mati. Tapi kan sekarang TV udah lebih bagus Pak, karena digital. Digital ya. Iya, tapi pengiklan kan udah nggak lari ke situ. Oh iya betul ya. TV hidup dari iklan. Iya betul. Nah, iklan sekarang larinya ke konten kreator, ke medsos. Iya, lebih inilah bisa membangun gitu. Lebih efektif seperti itu ya? Mereka mengiklankan. Iya. Nah terakhir nih Pak dari saya, harapan Bapak ke depannya buat sekolah SMK Negeri 2 Cibinong dan buat jurusan broadcasting ini itu apa Pak? Harapannya? Lebih apa ya? Harapannya jangan terlalu dalam pelaksanaan KBM itu jangan terlalu kaku lah. Terlalu kaku istilahnya, hanya terpaku dalam administrasi ya. Administrasi itu perlu ya istilahnya, tapi bagaimana cara nge-branding sekolah ini, jurusan ini, untuk nge-branding yang lebih baik, yang lebih aktif, yang lebih inovasi, itu yang lebih terpenting. Apalagi kurikulum merdeka ya, mudah-mudahan nanti kalau menterinya bukan Nadiem lagi, ada satu kurikulum yang lebih lebih inovasi. Mengedepankan inovasi, mengedepankan belajar yang nggak kaku-kaku gitu loh. Betul. Tapi kurikulum merdeka sih ngarahnya seperti itu, belajarnya nggak kaku-kaku gitu. Istilahnya kita diberi kebebasan buat menerapkan sistem pembelajaran sendiri. Betul. Oke, karena kita udah ngobrol selesai. Udah 30 jam nih Pak kita. 30 jam. Gila. Kameramen sampai tidur nih Pak. Oh iya, mau apaan ngantuk dari tidur nih Pak. Saya minta namanya kita ngobrol nih Pak, nggak kerasa ya Pak. Udah berapa puluh jam nih. Oke Bapak Endro, terima kasih banyak udah ngobrol sama kita dan mau datang ke pod meeting ini Pak. Terima kasih ya sudah diundang.
Terima kasih banget udah berbagi ilmu sama kita. Semoga teman-teman semua bisa mengaplikasikan ilmu yang dari Pak Hendro ke kehidupan kalian masing-masing untuk kedepannya. Oke, terima kasih Pak. Thank you. Oke, semuanya mana kameranya? Oke, sini. Oke, jangan lupa saksikan Pod Meeting, podcast Minion Broadcasting hanya di YouTube Kita Broadcasting SMK Negeri 2 Cibinong. Terima kasih.